wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Barat diwakili staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Jasman Rizal MM. Yang kami hormati Ketua LPTK, Bapak Matias Wanto MM. Dan yang kami hormati Dandim 0304 Agam atau yang mewakili Perwira Seksi Teritorial Kapten Sutoyo AP. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Eri Iswandi MAG. Yang kami hormati Kepala RRI Bukit Tinggi, Bapak Yulian S. Saaba SH, serta Dewan Hakim yang kami muliakan, dan seluruh hadirin yang hadir di Auditorium Lutan Sultan Tunaro RRI Bukit Tinggi. Dengan mengucapkan basmalah, acara Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia ke-53, Kamis 23 Maret 2023 dimulai. Demi keberkahan acara hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh Sofia Ulfa Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para pendengar, suksesnya acara kita hari ini juga didukung oleh Bank Nagari Cabang Bukit Tinggi, XL Aksiata Cabang Bukit Tinggi, Haji Marvendi, Nasi Kapau Unica, BPS Bunda, Haji Anggun, Awenkar, BPR KCP Unit Padang Luar, BPRS Jam Gadang, dan Tahu Renville. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia PTQ ke-53 oleh Dinia Khairani Aisyah SSN kepada Ketua Panitia PTQ ke-53 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Jasman Rizal MM, Ketua LPTQ Kota Bukit Tinggi sekaligus Sekda Kota Bukit Tinggi, Bapak Martiaswanto, Dandim 0304 Agam diwakili oleh Perwira Seksi Teritorial Bapak Sutoyo AP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Eri Iswandi, Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Yulian Esaba SH, para Dewan Hakim, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di auditorium pada hari ini dalam rangka acara Pekan Tilawatil Quran ke-53. Tak lupa salawat beringan salam juga kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Tilawatil Quran ke-53 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan acara ini. Serta terima kasih yang sangat besar kami sampaikan kepada para mitra yang telah mendukung acara ini hingga dapat terselenggara sebagaimana adanya pada hari ini. Adapun tema Pekan Tilawatil Quran ke-53 ini adalah mewujudkan masyarakat toleran berkarakter Qurani untuk Indonesia kuat. Seperti halnya RRI Bukit Tinggi, PTQ ini serentak dilaksanakan di RRI seluruh Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. PTQ RRI Bukit Tinggi memiliki 3 perlombaan dengan kategori lomba tilawah, lomba tausiah, dan tahfiz Quran. Maksud dan tujuan kami dalam penyelenggaraan Pekan Tilawatil Quran ini adalah sebagai wujud peran serta LPP RRI dalam kontribusi menyiarkan agama Islam. Selain itu juga sebagai pembinaan mental, spiritual bagi umat muslim dalam memahami dan menguji kemampuan pendalaman kitab suci Al-Quran sebagai panduan beragama dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perlombaan PTQ tahun ini diikuti oleh 75 peserta, yaitu dari cabang tilawah 41 orang peserta, tausiah 25 peserta, dan tahfiz 19 orang peserta. Untuk lomba tilawah, peserta terbaik Qori dan Qoriah akan menjadi utusan RRI Bukit Tinggi di PTQ tingkat nasional
yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 6 April di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat menentukan dan menemukan para juara Pekan Tilawatil Quran ke-53. Dan untuk para peserta, ikutilah acara PTQ ini dengan baik karena menang dan kalah adalah hal yang biasa. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti PTQ RRI Bukit Tinggi ke-53. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala RRI Bukit Tinggi kepada Bapak Yulian S. Haba, SH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan Bapak Jasman Rizal, Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi sekaligus Ketua LPTQ Bukit Tinggi Bapak Martiaswanto, Komandan Kodim 0304 Agam yang diwakili oleh Pasiter Bapak Kapten Infanteri Stoyo, Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi Bapak Eri Iswandi, Dewan Hakim Tilawah, Tafiz dan Tausiah PTQ LPP RRI Bukit Tinggi, para peserta PTQ dan panitia serta hadirin dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu, berkumpul untuk mengikuti sebuah acara yang insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ini sebagai salah satu lahan ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat yang kita sampaikan, kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan hadirin yang saya hormati, PTQ LPP RRI ini tahun ini merupakan yang ke-53 kali dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahun. Hanya ketika COVID ini kegiatan ditunda ya, 2 tahun belakang ditunda karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Sekarang kita laksanakan kembali dalam rangka untuk lebih mensiarkan bulan suci Ramadan agar suasana di bulan Ramadan ini menjadi lebih khusyuk dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan amalan kita selama bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa kegiatan ini hari ini tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah ini RRI 80 stasiun penyiaran RRI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote melaksanakan acara ini secara serentak di satkernya masing-masing. Dan juara
tilawah putra dan putri yang mana insya Allah ada di ruangan ini nantinya, itu akan menjadi wakil dari RRI Bukit Tinggi untuk bertanding di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di kota Kendari, yang venue-nya akan berpusat di Masjid Al-Alam, Masjid Terapung Kota Kendari, itu pada tanggal 1 dan 6 April 2023 ini. Jadi izin Bapak dan Ibu, Pak Sekda, Pak Wagub, Pak Sekda, Bapak-bapak dan Ibu, bahwa tim ini ya, 2 orang dari lomba tilawah ini yang hadir pada hari ini, yang mengikuti kegiatan ini, ditambah 1 orang ofisial dari RRI Bukit Tinggi, akan bertolak menuju Kendari pada tanggal 31 Maret melalui Bandara BIM, dan diperkirakan akan tiba di Kendari pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi cukup berat perjuangan yang ini kita akan jalani. Mudah-mudahan dengan semangat, tekad, dan doa kita bersama, siapapun nantinya yang akan mewakili RRI Bukit Tinggi itu akan mampu berprestasi, mengukir prestasi di tingkat nasional. Ya. RRI Bukit Tinggi itu memiliki 8 wilayah kabupaten kota sebagai sasaran penyiarannya. Jadi dari mulai Kabupaten Tanah Datar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, 50 kota, Payakumbuh, Pasaman dan Pasaman Barat itu merupakan wilayah siaran RRI. Dan peserta-peserta ini juga sebagian ada yang berasal dari wilayah coverage area RRI Bukit Tinggi. Dan melalui kesempatan ini kami berterima kasih kepada dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Pada Bapak Sekda, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda selaku Ketua LPTQ yang telah memberikan banyak support kepada kami, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Sekaligus nanti kami juga memohon doa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, yang insya Allah akan berlangsung sampai besok untuk kegiatan ini. Dan nantinya juga tim yang akan berangkat ke Kendari, Sulawesi Tenggara dapat berkompetisi secara maksimal sehingga membawa harum nama RRI Bukit Tinggi di tingkat nasional. Juri-juri sebagaimana juga sebagian juri yang ada di sini adalah juri-juri yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. Juri-juri yang kami pilih dan kami tetapkan adalah juri-juri yang kompetensinya sudah sangat diakui baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oleh sebab itu kepada adik-adik peserta kami tentu berharap untuk menampilkan kemampuannya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin agar bisa menjadi wakil-wakil kita nantinya di tingkat nasional. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amalan yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berlomba, selamat berkompetisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pendengar, selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara ke-53 PTQ RRI
oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat diwakili staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama kali sebelum saya menyampaikan beberapa hal nanti, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dalam ini sebagai Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat, karena beliau tidak bisa hadir secara langsung di sini, namun beliau mewakili kepada kami hari ini, dan semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi arti acara kita hari ini. Untuk itu sekali lagi beliau mohon maaf dan titip salam kepada Pak Kapsta dan semua panitia pelaksana dan juga semua peserta yang hadir hari ini. Dan semoga acara ini berjalan lancar dan sukses. Itu tadi pesan beliau subuh tadi. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Wali Kota atau Ketua LPTQ Kota Bukit Tinggi yang hadir ini dihadiri langsung oleh beliau Bapak Martiaswanto Datuk Marhun yang Ketua LPTQ Kota Bukit Tinggi, kemudian juga Bapak Kemenak ya Pak, kemudian dari Pak Dandim ya Prokopimda, dan juga dari semua dewan juri, dewan hakim, dan juga dari terutama tentu jadi Pak Septa ya. Beserta sekali lagi kami sampaikan, karena hari ini kita merasa bahwa tidak ada terjadi kekosongan, walaupun biasanya setiap hari pertama ini Pak, di mana-mana kita puasa ini pertama itu pasti itu maragang istilahnya, puasa tuo. Ya, namanya kok tidur-tiduran lah, segala macam lah, kadang-kadang jalan-jalan lah, maragang hari gitu. Tapi tidak, ini adalah sesuatu hal yang positif yang perlu selalu kita budayakan. Berpuasa bukan berarti menghalangi aktivitas kita. Berpuasa bukan berarti kita juga melemahkan diri kita dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga yang kita hormati ya kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan nanti semua peserta lancar-lancar saja dan sehat-sehat dan tidak batal puasanya. Nah, ini karena anak-anak muda ini umur 17 sampai 25, alasannya nanti di rumah mau ke lomba Pak tuh ya, tentu mau makan di rumah cek lu, minum cek lu supaya suara jangan habis ya. Nah, ini ada jangannya sampai seperti itu, karena untuk mengaji nanti kan perlu butuh suara yang bagus. Nah, suara bagus tuh nanti harus minum air. Nanti ternyata ada juga yang diam nanti keluar yang mau ngaji minum dulu dikit ya. Mudah-mudahan ini bercanda aja. Tapi saya yakin semua peserta adalah orang-orang yang soleh dan soleha, dan insya Allah semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang berbahagia dan seluruh hadirin yang kami hormati, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat senang dengan acara seperti ini, dan kita selalu mensupport ya agenda-agenda kegiatan yang menyemarakkan bulan suci Ramadan. Kita juga bisa lihat adanya pesantren Ramadan, salah satunya ini juga ada MTQ ya, kemudian yang lain-lain. Kemudian juga kita melihat sekarang maraknya itu terjadi bagaimana peningkatan kualitas keislaman di Sumatera Barat. Kita menginginkan lagi Pak ya, sesuai dengan program unggulan Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bagaimana adat bahasa ini, syarak-syarak bahasa di Kitabullah itu
menyatu dan membumi lagi di Sumatera Barat. Dan kita patut bersyukur dengan undang-undang terbaru tentang Provinsi Sumatera Barat, satu-satunya provinsi yang disebutkan falsafah adat Minangkabau itu adat pada syarat-syarat bahasa Kitabullah tertera dalam undang itu baru Sumatera Barat. Artinya telah ada pengakuan negara terhadap falsafah hidup kita. Nah, untuk itu ya kita berharap juga bagaimana MTQ ini juga merupakan salah satu ya, cara untuk menerapkan ABS-SBK kita di ranah Minangkabau ini. Satu hal lagi Bapak dan Ibu, bahwasanya dengan ABS-SBK itu kita juga ingin mensinergikan semua kegiatan-kegiatan agenda kita dengan pola-pola keagamaan. Bukan berarti kita ini Sumatera Barat hanya dengan peduli dengan masalah Islam, tidak. Kan sekarang selama ini kita dituduh ya, di Sumatera Barat itu negara provinsi yang intoleran, ya provinsi yang tidak demokratis. Padahal di sini Sumatera Barat ini paling aman di Indonesia itu. Nah, tetapi karena itulah kondisi-kondisi sekarang, nah kita ingin menunjukkan di bulan Ramadan ini bahwasanya dengan kegiatan-kegiatan yang posisi seperti ini kita memberikan kesejukan di mana-mana, bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang sejuk, umat yang betul-betul yang berakhlakul karimah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi kepada anak-anak kami yang ikut lomba, ya mengaji hanya jangan sebatas secara lahiriah. Yang kita harapkan nanti adalah mengaji itu bagaimana implementasi Al-Quran itu di lapangan. Kemarin beberapa kali Bapak dan Ibu, kami juga mewakili Pak Wakil Gubernur menghadiri ya wisuda tahfiz dan tahfizah si Sumatera Barat. Rata-rata itu banyak sekali, ya banyak sekali yang telah hafal sampai 28 juz, 30 juz, baru SLTA. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi dalam pikiran saya saat itu bahwa ada kekhawatiran kita kekurang ulama, kekurang orang-orang yang hafal Al-Quran, rasanya tidak ada lagi. Kekhawatiran itu rasanya tidak. Yang kita khawatirkan itu adalah implementasinya. Bagaimana implementasi ya seseorang yang telah hafiz hafizah itu dalam kegiatan sehari-hari. Apakah tercermin tidak? Ya, seorang hafiz yang telah hafal Al-Quran itu dengan kehidupan sehari-hari. Dan ingat juga Bapak dan Ibu ya, bahwa orang-orang yang ahli agama, ahli Al-Quran, apakah itu dia itu qori dan qori'ah, biasanya mereka itu cerdas, apalagi yang telah hafal Al-Quran. Makanya sekarang ada kebijakan beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat bahwa yang telah hafiz Al-Quran 10, 20, 30 juz itu ada diberikan kelonggaran dan dispensasi untuk masuk perguruan tinggi. Dalam pikiran mereka, kita logikanya begini, Al-Quran aja yang susah, yang bukan bahasa kita bisa dihafal, apalagi pelajarannya biasa gitu. Makanya kita perguruan tinggi itu kita memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang seperti itu. Dan juga satu hal lagi kepada anak kami, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang mengerti Al-Quran tidak pernah dia merana dalam hidup. Saya belum melihat Pak orang-orang yang ahli hafizah Al-Quran itu hidupnya menderita, enggak ada. Coba tunjukkan satu. Orang yang betul-betul paham dengan Al-Quran, orang-orang yang paham, yang mengerti implementasi Al-Quran dengan benar, ya kalau ya kaya enggak kaya betul, miskin enggak ada juga. Pasti mereka itu sejahtera. Tapi mereka yang merasa mereka itu adalah mereka berkecukupan. Orang kaya itu kan seperti sesuai dengan apa yang mungkin Ustadz lebih tahu Bapak dari Kemenak gitu ya. Ya orang kaya itu kan orang bukan banyak duit, tapi ada orang merasa cukup. Itu yang paling kaya. Jadi kita ini merasa kaya itu apabila kita merasa cukup. Sebanyak apapun kita, sampai 300 triliun pun, misalnya 500 triliun ya, seperti yang kabarin ribut-ribut sekarang, kalau tidak merasa cukup berarti masih merasa miskin. Tetapi kalau kita bisa sehari-hari kita hidup makan, senang, keluarga bahagia, enjoy, ya walaupun apa adanya, kalau kita merasa cukup itu adalah kebahagiaan, dan itulah orang yang kaya. Nah, kita berharap implementasi Al-Quran kepada adik-adik kami yang nanti akan berlomba, itu yang kita motivasi. Bukan hanya mereka hanya mengaji,
tetapi juga menghafal, tetapi juga bagaimana implementasi adik-adik nanti di lapangan. Jadilah suri tauladan, contoh bagi masyarakat di sekitar kita. Saya rasa itu saja mungkin, karena kita ingin juga menyaksikan nanti bagaimana kehebatan anak kita itu dalam mengaji, dan mudah-mudahan yang lomba hari ini, yang juara dari Bukit Tinggi ini menjadi juara nasional. Kita doakan. Baik Bapak dan Ibu semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Bukit Tinggi ke-53 pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, kami atas nama Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, salah janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti pembacaan doa oleh Saudara Zaidir. Kepada Saudara Zaidir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbirfir warham wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, atas sekalian rahmat dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini Engkau masih mempertemukan kami dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dan atas izinmu jualah kami dapat melaksanakan Pekan Tilawatil Quran LPP RRI yang ke-53. Untuk itu ya Allah, berikanlah keberkahan dan kelancaran pada acara ini dari awal sampai akhir hendaknya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbi, dengan pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran LPP RRI ini, semoga dapat mewujudkan masyarakat toleran berkarakter Qurani untuk Indonesia kuat. Ya Allah, ya Rabbi, Pekan Tilawatil Quran yang kami laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah upaya kami untuk meninggikan syiar-syiar agamamu, mengumandangkan keindahan ayat-ayatmu, merenungi dan memaknai firman-firmanmu. Ya Allah yang Maha Pemberi Rahmat, jika yang kami lakukan ini ikhlas semata-mata mengharap keridaan-Mu, maka tetaplah kami dengan tatapan yang penuh maghfirah dan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sinarilah kami dengan cahaya Al-Quran, muliakanlah hidup kami dengan keagungan Al-Quran, hiasilah anak-anak kami, keluarga kami, generasi muda kami dengan akhlak Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pelita penerangi jalan hidup kami dalam mengemban amanah-Mu di muka bumi ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan para tamu undangan yang kami muliakan, berikut kami sampaikan profil sekaligus perkenalan Dewan Hakim untuk cabang tilawah, tausiah, dan tahfiz. Kepada Dewan Hakim dipersilakan maju ke depan. Dewan Hakim Tilawah 1. Dr. Andes Haji Suhardi Anwar. 2. Ibu Hajah Wildayati SPD. 3. Bapak Haji Ali Amran SPD. 4. Dewan Hakim Tausiah 1. Bapak Dr. Andes Haji Ghazali MA. 2. Bapak Haji Zulfikar SAG MH. 3. Bapak Fauzi SAG. 4. Dan Dewan Hakim Cabang Tahfiz 1. Bapak Hamdi SIK SAG MH. 2. Bapak Ifdal SAG. 3. Bapak Haji Umar bin Khattab SPD. Baiklah hadirin dan para undangan, inilah Dewan Hakim kita untuk cabang tilawah, tausiah, dan tahfiz. Kepada para Dewan Hakim kami persilakan kembali ke tempat. Pendengar, acara PTQ ke-53 RRI dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi dan melalui Pro 1 di 94,8 MHz. Acara ini juga didukung oleh Bank Nagari Cabang Bukit Tinggi, XL Aksiata Cabang Bukit Tinggi, Haji Marfendi, Nasi Kapau Unicah, BPS Bunda, Haji Anggun, Awenkar, BRI KCP Unit Padang Luar, BPRS Jam Gadang, dan Tahu Renville. Berikutnya masing-masing peserta dipersilakan untuk menuju ruangan sesuai lomba yang akan diikuti. Dengan demikian berakhir sudah acara pembukaan Pekan Tilawatil Quran atau PTQ RRI Bukit Tinggi ke-53 hari ini. Saya Aldila Safitri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk para peserta menuju ruangan sesuai lomba yang akan diikuti. Berikut dengan Dewan Hakim. Terima